Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru dengan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Saat ini yang akan Bu Guru bahas yaitu tentang ciri khusus pada tanaman. Sesungguhnya pada tanaman, masing-masing tanaman memiliki ciri khusus. Kita akan bahas satu persatu apa saja ciri khusus pada tanaman tersebut. Kita lihat di slide berikutnya. Sebelum kita membahas tentang ciri khusus pada makhluk hidup, kita harus tahu dulu sebenarnya ciri khusus itu untuk menandakan apa. Ciri khusus yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, terutama tanaman yang akan kita bahas di sini, yaitu berkaitan dengan adaptasi. Sebelum mengarah ke selanjutnya, kita tahu dulu definisi dari adaptasi itu apa. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi masing-masing makhluk hidup, terutama tanaman di sini, dia akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu dengan cara beradaptasi. Nah, fungsi dari adaptasi ini adalah yaitu agar tanaman ini dapat mempertahankan hidupnya atau agar makhluk hidup tersebut dapat mempertahankan hidupnya. Tanpa penyesuaian diri, maka makhluk hidup tidak akan dapat bertahan. Sehingga untuk beradaptasi inilah maka tiap makhluk hidup harus memiliki ciri khusus. Jadi ciri khusus ini dibuat agar makhluk hidup tersebut dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwasanya tanaman atau tumbuhan itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 jenis golongan, yaitu yang pertama tanaman hidrofit. Tanaman hidrofit ini adalah tanaman yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya kangkung atau bisa jadi teratai dan sebagainya. Jadi yang sebagian dari bagian tanaman ini mengapung di air, namun akarnya itu berada di dalam air. Lanjut, yang kedua adalah tanaman higrofit. Tanaman higrofit adalah tanaman yang hidup di daerah lembab. Daerah-daerah yang bisa dibilang kurang dari pencahayaan matahari, sehingga tanaman-tanaman ini disebut tanaman higrofit atau tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya adalah tanaman pakis atau tanaman paku-pakuan. Yang ketiga yaitu jenis tanaman xerofit. Tanaman xerofit adalah tanaman yang hidup di daerah yang kering atau yang gersang, tandus. Tanaman ini biasanya hidup juga di padang pasir, bisa dibilang seperti itu. Contoh dari tanaman ini adalah kaktus. Kita akan cari tahu masing-masing daripada tanaman ini contohnya apa saja. Sebelum kita berlanjut ke mengenali jenis tanamannya, kita juga harus tahu bagaimana tanaman-tanaman tadi menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi dengan lingkungannya. Kita lihat di sini mulai dari tanaman hidrofit. Tanaman hidrofit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dia memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Jadi tanaman-tanaman yang hidup di air, setengahnya hidup di air, jadi bagian bunga atau bagian daun berada di permukaan air, sedangkan akar itu berada di dalam air. Cirinya biasanya memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Lalu yang kedua, daunnya itu muncul ke permukaan air. Jadi ini cara mereka untuk menyesuaikan diri. Bisa dibilang ini adalah ciri daripada tanaman hidrofit. Lalu tanaman higrofit, tadi tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Bagaimana mereka menyesuaikan diri atau ciri apa yang mereka miliki?
Yang pertama, tubuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Jadi tanaman di daerah lembab ini memiliki bagian akar, batang, dan daun. Terus batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Jadi tanaman-tanaman higrofit, yaitu tanaman yang hidup di daerah lembab, batangnya tidak tampak. Batangnya itu justru terdapat di dalam tanah. Lalu daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Jadi daun-daun mudanya pada tanaman di daerah lembab ini melingkar atau menggulung. Kita lanjut ke tanaman xerofit. Untuk tanaman xerofit, cirinya atau bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu tanaman ini memiliki daun tebal, sempit, dan berubah bentuk menjadi duri atau sisik. Jadi tanaman-tanaman yang hidup di daerah yang kering atau yang gersang itu memiliki daun yang tebal, sempit, dan berubah bentuk menjadi duri atau sisik. Jadi daunnya justru berubah menjadi duri atau sisik. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan memiliki akar yang sangat panjang. Karena itu tanaman-tanaman xerofit ini tidak membutuhkan air banyak. Kenapa? Karena memang dia memiliki cadangan air di batangnya dan juga memiliki akar yang panjang yang fungsinya untuk mencari daerah-daerah mata air. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh tanaman masing-masing tanaman ya. Contoh dari masing-masing tanaman yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, yaitu dimulai dari tanaman hidrofit. Contohnya adalah eceng gondok. Kita bisa lihat tanaman eceng gondok di sini. Tanaman eceng gondok memiliki pangkal daun yang menggelembung. Ini pangkal daun. Ini adalah pangkal daun yang menggelembung yang berisi rongga-rongga udara dan berfungsi untuk mengapung di atas air. Sehingga posisi tanaman eceng gondok ini adalah tanaman yang mengapung di air. Terus akarnya itu masuk ke dalam air. Jadi sekali lagi fungsi dari batang di sini yang menggelembung itu adalah untuk mengapung di atas air. Ini contoh tanaman hidrofit atau tanaman yang hidupnya di air. Yang berikutnya ini contoh tanaman higrofit, yaitu tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Di sini Bu Guru ambil contoh tanaman pakis. Ya, bisa kita lihat cirinya tidak mempunyai batang, tidak mempunyai biji untuk berkembang biak ya. Jadi tanaman ini tidak memiliki biji untuk berkembang biak sehingga dia tidak bisa melakukan perkembangbiakannya secara generatif. Namun perkembangbiakannya lebih ke arah vegetatif atau tak kawin, yaitu dengan menggunakan spora. Nah, pada ujung daun mudanya bisa kita amati di sini melingkar ya. Ujung daun mudanya melingkar. Ini tanaman pakis. Kalau yang ini enak untuk disayur ya. Tanaman pakis memang untuk yang disayur, sedangkan yang ini adalah tanaman pakis yang untuk hiasan. Mungkin kalian sudah pernah lihat di sekeliling kalian ada jenis tanaman yang seperti ini. Ini adalah tanaman yang hidup di daerah yang lembab, yaitu sejenis tanaman higrofit. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini di sini ini adalah tanaman xerofit atau tanaman yang hidup di daerah yang gersang. Contohnya sini Bu Guru ambil itu kaktus ya. Kaktus yang Bu Guru ambil di sini sebagai contoh, daun yang berbentuk duri. Jadi di kaktus dia tidak memiliki daun. Daun-daunnya ini berubah menjadi duri ya. Terus batangnya memiliki lapisan lilin dan mempunyai daya tampung air yang sangat banyak sehingga kaktus ini mampu bertahan hidup di daerah yang gersang. Akar yang sangat panjang dan melakukan fotosintesis atau memasak pada makanan yaitu di batangnya. Kalau tanaman-tanaman lain cara fotosintesisnya yaitu di daun, sedangkan di kaktus ini
cara fotosintesisnya ada di batang, karena memang dia tidak memiliki daun. Daunnya berubah menjadi duri ya. Ini untuk contoh tanaman xerophyt. Tentunya kalian sudah memahami ya penjelasan dari Bu Guru. Lanjut, saat ini kita ke tugas. Nah, di sini Bu Guru siapkan sebuah tabel. Kalian boleh isi tabel ini, yaitu tabel tanaman beserta jenis ciri khususnya. Di sini Bu Guru ambil contoh, yaitu satu tanaman eceng gondok ya. Ciri khususnya punya batang bergelembung, hidup di air ya. Nah, kalian silahkan cari beberapa jenis tanaman, yaitu di sini Bu Guru sudah tentukan. Kalian cari 10 tanaman beserta ciri khususnya. Boleh kalian menuliskan tanaman xerophyt, hydrophyt, atau hygrofyt. Silahkan kalian boleh pilih dari ketiga jenis klasifikasi tanaman tadi ya, karena masing-masing memiliki ciri khusus tersendiri ya. Ini kalian kerjakan dari nomor 1, cari 10 tanaman 1 sampai 10, sedangkan contoh di sini jangan ditulis ya karena sudah ada. Jadi kalian cari yang lain, boleh kalian buka buku, di buku IPA kecil silahkan, kalian browsing di internet silahkan, kalian bisa cari di mana saja untuk mengetahui tanaman, 10 tanaman beserta ciri khususnya. Bu Guru rasa sampai di sini pelajaran IPA tentang ciri khusus makhluk hidup, yaitu ciri pada tanaman, ciri khusus pada tanaman. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu ya anak-anak. Jangan lupa tugas kalian dikerjakan, jangan sampai kalian melupakan tugas-tugas kalian yang utama, sebab tugas itu harus selesai dan harus masuk ke Bu Guru untuk penilaian selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.